Breaking news, Erick Thohir kembali membuat langkah besar demi memajukan timnas Indonesia. Dua nama penyerang anyar dikabarkan segera diajukan untuk dinaturalisasi. Siapa mereka? Apakah ini solusi tumpulnya lini depan Garuda? Dan bagaimana langkah strategis ini akan mengubah wajah timnas di kancah internasional? Cek Waktat akan membongkar semua fakta, data, dan analisis mendalamnya. Erick Thohir segera usulkan dua calon pemain naturalisasi timnas. Ini posisinya Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencananya untuk mengusulkan dua nama pemain naturalisasi baru kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Eri Dito Aryo Tejo dan Menteri Hukum Indonesia Supratman Andi Aktas. Kedua pemain tersebut direncanakan akan mengisi posisi penyerang atau striker dalam timnas Indonesia. Saya minggu depan akan bertemu Pak Menpora lalu ke Menteri Hukum untuk mengusulkan dua naturalisasi baru di posisi penyerang. Ada dua ya, ungkap Erick di kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, pada Jumat 8 Agustus tahun 2025. Namun, Erick enggan mengungkapkan identitas kedua calon pemain tersebut hingga pertemuan mendatang. Ia berharap kedua pemain ini dapat memperkuat lini depan timnas, namanya minggu depan, karena kan kertasnya baru masuk kemarin. Jadi nanti mudah-mudahan dua penyerang ini bisa mengisi. Tambahnya, dua pemain santer disebut sebelumnya. Erick Thohir mengungkapkan ada pemain yang proses naturalisasinya sudah di DPR. Ia menyebut nama Moro Ziljetra. Selain Moro, ada nama lain yang digadang-gadang akan memperkuat timnas Indonesia, yakni Miliano Jonathans. Keduanya adalah penyerang. Miliano yang kini berusia 21 tahun, tengah menjadi sorotan karena desas-desus mengenai kemungkinan dirinya menjadi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Media Belanda, Voetbal Premier, melaporkan bahwa PSSI telah melakukan pendekatan kepada Jonathans. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI juga sedang berupaya membujuk Miliano Jonathans untuk bergabung dengan timnas, menurut sumber kepada Voetbal Premier, tulis Voetbal Premier. Negara yang ambisius ini berharap dapat segera memasukkan striker FC Utrecht tersebut ke dalam skuadnya dan menganggapnya sebagai prioritas utama. Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, menjadi saksi momen penting bagi sepak bola Indonesia pada Jumat, 8 Agustus tahun 2025. Di hadapan awak media, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan rencananya yang akan menjadi pembicaraan hangat di jagat sepak bola tanah air. Bukan sekadar kabar biasa. Erick menyatakan dirinya akan mengusulkan dua pemain naturalisasi baru kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Eri Dito Aryo Tejo dan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas. Kedua pemain ini akan mengisi posisi paling krusial dalam sebuah tim sepak bola, penyerang. Saya minggu depan akan bertemu Pak Menpora lalu ke Menteri Hukum untuk mengusulkan dua naturalisasi baru di posisi penyerang. Ada dua ya, ujar Erick. Mantap. Tidak banyak informasi yang dia ungkapkan saat itu. Erick memilih merahasiakan identitas keduanya hingga pertemuan resmi berlangsung. Meski demikian, berkas pengajuan mereka disebut baru masuk kemarin, menandakan proses administrasi sudah mulai bergerak. Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa posisi penyerang menjadi fokus utama? Jawabannya sederhana namun krusial, timnas Indonesia kekurangan mesin gol. Dalam 2 tahun terakhir, statistik menunjukkan bahwa meski Garuda Muda dan timnas senior mampu menciptakan banyak peluang, rasio konversi gol masih rendah. Faktor penyebabnya antara lain minimnya striker dengan finishing klinis, cedera pemain inti seperti All Romney yang membuat lini depan pincang, ketergantungan pada penyerang muda lokal yang masih perlu jam terbang tinggi di level internasional. Dengan target besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027, PSSI tak ingin mengambil risiko. Striker dengan pengalaman Eropa diharapkan bisa memberikan dampak instan. Walau Erick menutup rapat informasi, publik sepak bola Indonesia seperti sudah memiliki tebakan yang nyaris pasti. Moro Ziljetra dan Miliano Jonathans. Ketiga, 1. Moro Ziljetra keturunan Indonesia Belanda. Posisi, striker murni. Kekuatan utama, postur tinggi, duel udara, dan kemampuan memantulkan bola hold up play. Status, proses naturalisasi sudah masuk tahap pembahasan DPR. Ketiga, 2. Miliano Jonathans usia,
21 tahun, klub FC Utrecht Eredivisie, posisi penyerang tengah, bisa juga winger kiri atau kanan. Keunggulan, dribbling cepat, pergerakan lincah, tembakan jarak jauh. Status, PSSI sudah melakukan pendekatan langsung. Media Belanda Voetbal Primeur bahkan melaporkan, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI juga sedang berupaya membujuk Miliano Jonathans untuk bergabung dengan timnas. Negara yang ambisius ini berharap dapat segera memasukkan striker FC Utrecht tersebut ke dalam skuadnya dan menganggapnya sebagai prioritas utama. Mauro Ziljetra lahir di Belanda, namun memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Perjalanan karirnya cukup unik. Ia memulai di akademi klub lokal sebelum direkrut tim papan tengah Eredivisie. Mauro dikenal sebagai striker klasik dengan insting predator di kotak penalti. Karakter permainan, finishing satu sentuhan yang mematikan. Mampu menjadi target man yang efektif dalam skema serangan langsung. Sering menjadi eksekutor bola mati karena tembakan kerasnya. Mauro juga punya etos kerja tinggi, sesuatu yang akan disukai pelatih Shin Tae-yong jika ia masuk ke timnas. Berbeda dengan Mauro yang tipikal penyerang kotak penalti, Miliano adalah penyerang serba bisa. Lahir di 2004, ia tumbuh di sistem akademi FC Utrecht yang terkenal melahirkan pemain kreatif, karakter permainan, dribbling agresif dan mampu melewati back 1-1. Pergerakan tanpa bola yang cerdas, sering mengeksploitasi ruang kosong. Bisa bermain di 3 posisi lini depan, memberi fleksibilitas taktik. Miliano sudah mencicipi kompetisi Eropa di usia muda, pengalaman yang sangat berharga untuk mengasah mental bertanding. Kritik terhadap kebijakan naturalisasi tentu ada. Namun, di era sepak bola modern, banyak negara yang sukses menggunakan strategi ini untuk mempercepat peningkatan kualitas timnas. Contoh sukses, Maroko di Piala Dunia 2022 banyak pemain lahir di Eropa. Aljazair di Piala Afrika ke-2019. Indonesia sudah merasakan dampak positif naturalisasi pada pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Publik Indonesia terbelah. Sebagian mendukung penuh langkah ini, menganggapnya solusi instan. Sebagian lagi khawatir striker lokal akan kehilangan kesempatan bermain. Media Belanda menyoroti Indonesia sebagai negara yang ambisius. Mereka menilai PSSI sangat agresif memburu pemain diaspora. Keduanya bergabung, pelatih Shin Tae-yong akan memiliki banyak opsi. Mauro sebagai target man, Miliano bergerak bebas mengeksploitasi ruang. Skema ini bisa memadukan kekuatan fisik dan teknik yang selama ini jadi kelemahan utama lini depan Indonesia. Proses naturalisasi butuh waktu dan keseriusan. Belum lagi adaptasi terhadap iklim, cuaca, dan gaya bermain di Asia Tenggara yang berbeda dengan Eropa. Erick Thohir mengambil langkah berani. Dengan mendatangkan Mauro Ziljetra dan Miliano Jonathans, ia berharap masalah klasik timnas tumpulnya lini depan akhirnya teratasi. Jika proses ini berjalan mulus, timnas Indonesia bisa punya lini serang yang lebih mematikan saat menghadapi laga-laga krusial mendatang.